Pada saat awal terjadinya pandemi COVID-19 ini, artinya di bulan Maret, April, sebelum kita melaksanakan bulan suci Ramadan, semua UMKM, khususnya IKM yang kecil-kecil ini merasakan dampaknya. Pertama, contoh, waktu kita mulai terapin pakaian jilbaban, diramean naik. Artinya apa? Kalau kita bersama-sama menggunakan ini, saya pikir bisa naik. Itu yang real kita lakukan. Terkait dengan UMKM, sebenarnya bank itu tidak hanya di dana. Memang bank berkewajiban menyalurkan kredit pembiayaan itu ke UMKM. Tetapi UMKM ini itu bukan hanya tugasnya bank dalam hal ini, tapi tugas bersama-sama. Saya sependapat dengan itu, bahwa dana itu iya, tetapi di luar itu yang saya lihat sekarang ini bahwa UMKM yang kuat ternyata tidak hanya diberikan dana saja. Saya berkeliling-keliling ke Indralaya, daerah-daerah yang lain. Ternyata kawan-kawan yang kuat itu adalah UMKM yang dibina. Bagaimana dia packagingnya, proses bisnisnya, sampai juga bagaimana dia marketingnya, memasarkannya. Itu yang kuat. Contoh, kita punya UMKM Perak. Yang satu itu kemarin minta relaksasi. Relaksasi itu artinya dia minta penundaan pembayaran angsuran dan bunga. Di sisi yang lain, UMKM yang satu ini tidak mau, malah ingin tetap melunasi. Saya tanya kenapa? Ternyata di situ masalah pembinaan dan marketing strateginya yang berbeda. Yang minta penundaan, dia pemasarannya ke 16 miliar stop selesai. Waktu rajinnya, tukang jahitnya, tukang benangnya, itu semuanya kita udah bantu untuk pajak itu. Makanya kalau yang utama adalah bagaimana kita sebagai warga Sumatera Selatan, yang utama lah kita bantu dia dengan cara membeli. Begitu dengan cara membeli itu berarti kita sudah ada membantu mereka juga gitu. Dan kita berharap dengan mulai ada kegiatan jual beli ini dari masyarakatnya, kenaikan dari kemampuan kita untuk berbelanja itu akan menggerakkan ekonomi Sumatera Selatan gitu. Secara tidak langsung pasti akan bergerak secara ininya. Untuk anomi sendiri Pak, daripada pelaku UMKM yang Bapak lihat hadir pada saat ini, bagaimana semangat mereka menurut daripada pandangan Bapak selaku Direktur Bank Indonesia? Semangat mereka luar biasa ya. Jadi kita sebenarnya tadi kalau kita mau mereka sudah punya semangat yang begini kan, kita sudah COVID nih, kita dengan adanya COVID dan kita bertahan itu suatu hal yang bagus loh itu. Tidak semua orang bisa bertahan terhadap COVID ini. Mereka ini adalah orang-orang yang tahan uji artinya kan. Jangan begitu, kita bantu mereka gitu. Bantu tidak hanya dari perbankan saja, tetapi secara bersama-sama kita harus bantu. Jadi kita bersinergi, ini kan acara bagus, kita bersinergi. Ada dari yang bantu, ada dari mallnya, ada dari Pemda, ada macam-macam. Jadi dengan bersinergi inilah kita bisa meningkatkan kemampuan UMKM untuk lebih meningkatkan daya tahannya dia sehingga dia bisa berproduksi. Nah, untuk pandangan Bapak sebagai bank untuk mengetahui sirkulasi daripada bangkitnya perekonomian Sumatera Selatan di atas berapa persen dan di bawah berapa persen untuk perekonomian Sumatera Selatan khususnya di bidang UMKM ini? Ya, di bidang UMKM ini kami sih berharap ya sekarang ini bisa di semester terakhir nanti September sampai dengan Desember kita berharap ada kenaikan yang positif. Gitu. Sekarang kan ada agak sedikit negatif dan kita berharap nanti menjadi yang lebih positif. Persentasenya itu biasanya statistik yang menghitung, tetapi kami berharap mereka mulai lagi menggerakkan ekonominya dan menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat kita berproduksi dan itu pasti akan meningkatkan ekonomi Sumatera Selatan. Nah Pak, terkait kemarin kan ada pemberitaan di kita juga tentang berita nasional. Ada 9,1 juta pelaku usaha UMKM akan menerima banpres dari Presiden. Iya. Nah, itu seperti apa tanggapan daripada
Bapak selaku direktur utama daripada Konsumsi Bapak. Iya, itu kan kebijakan pemerintah yang kita harus dukung ya, untuk membantu mereka, untuk menambah mereka kekuatan mereka untuk dalam hal permodalan. Jadi sekarang ini UMKM itu kan biasanya uangnya mereka itu yang tadinya disisihkan untuk hidup, sekarang sebagian besar pakai untuk hidup. Nah dengan bantuan itu mereka kembalikan lagi untuk menjalankan usahanya ini gitu loh. Saya pikir itu suatu yang bagus untuk menggerakkan UMKM untuk kembali bergerak seperti semula gitu. Kata terakhir untuk Bapak sebagai untuk kepada pelaku usaha UMKM. Kita berharap pelaku usaha untuk UMKM tetap semangat, disiplin, dan kemudian gunakan digital, pemasaran digital online itu digunakan. Jadi kalau kita belajar dari kemarin, ternyata COVID itu memang suatu di sisi lain suatu ancaman, tapi di sisi lain itu membuat peluang untuk mencari market yang bersifat online. Market online itu kelihatannya itu yang lebih tepat untuk kondisi seperti ini. Terima kasih. Good, terima kasih.